Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syawillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati ikhwanihim minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wat tabi'in ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususnya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani wa Syekh Bahauddin An-Naqsabandi syarahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila jami' ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat masyariqil ardi magharibiha barya khusun aba'ana wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina masyayikhana wa masyayikhina ana khususan Pak Subakir, para wali songo, para muasinatul ulama, Mbah Yai Sulaiman Juhdi, Mbah Khalil, Mbah Yai Munawir, Mbah Imam Mustafa, Mbah Yai Arif Hasan Alwi, Mbah Yai Idris, Mbah Yai Abdul Karim, Mbah Yai Makhros Marzuki, Agus Maftuh Bastul Bidi Mas saya Witri Halir Boyo, Syekh Abdul Al-Hari, Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki, Abina Yai Ma'ruf Khalil, Mbah Yai Abdul Fattah Lama, Mbah Yai wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa furum wa usulihim wa ila syuhada Palestin wa musannifi hadzal kitab syaikhnah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah saged kepanggih malih belajar istiqomah ngaos. Lah kula tingali terutama datang media sosial YouTube niki mulai awet malih diskusi faham aswaja. Seperti yang sering kula bahas, Allah tidak bertempat, tidak berbentuk, tidak berukuran, melawan kelompok-kelompok yang berpandangan berbeda, yang tajsim tasbih. Sing unik diskusi seputar niku meh 2 tahun larem gara-gara diskusi nasab. Dados lerem gara-gara kalah karo diskusi nasab, polemik di seputar nasab. Lah yang unik lagi, beberapa priyantun yang dulu getol untuk membela aswaja niku nggih kala winginane dianggap pro habaib sehingga namanya sempat jatuh di media sosial. Nah niki pun mulai anget malih diskusi-diskusi di seputar paham tentang Allah tidak bertempat, tidak berbentuk dan
tidak berukuran. Ahlus sunnah wal jamaah ya, versus salafi wahabi. Ada tokoh muda yang mewakili Asmaja, juga ada tokoh muda yang mewakili salafi wahabi. Nggih lah kula sing nilai mbah mergo-mergo awakku ki wong Asmaja terus akhirnya mbela ngoten nggih. Ya logis ya, tapi ya memang secara pembahasan nggih ya adoh ya. Nggih penjelasannya mirip kalih yang saya sampaikan ketika ngaji ngeten niki. Dari Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Jadi walaupun ngajinya di sana, sekolahnya di sini, maaf, ngajinya di sana, sekolahnya di sana, sedang saya di sini, sekolahnya di sini, ya dalam hal penjelasan nyaris sama, nyaris sama. Yang menjadi problem dan sebenarnya niku satu keistimewaannya, dados ngeten konsep sifat wajib 20 Maturidiyah Asy'ariyah mungkin mboten sing ngarane 13 kalih 20 kersane mboten bingung sifat wajib 20 mboten mawon niku versi Salafi Wahabi ya, dipengaruhi oleh logika, mantek, filsafat. Padahal logika, mantek, filsafat itu dari Yunani. Nah, ini dianggap suatu kesalahan. Padahal menurut kula dan juga yang lain, ketika kita berargumen, ketika kita berdiskusi pakai nopo mawon jenenge diskusi, pakai alur berpikir pasti menggunakan logika, pasti menggunakan mantek, walaupun mungkin gak ngakoni ya, dan seterusnya. Wong logika mantek niku kan nuntun alur berpikir supaya bener pikirane ngoten. Terus nuntun agar alur berpikir kita itu benar. Dan itu tidak ada muatan agama, siapapun boleh belajar mantek dan itu bagus. Nah, kok dipermasalahkan. Terus semua yang membahas tentang diskusi apapun ketika berdiskusi ya pasti menggunakan logika, menggunakan mantek, bahwa sing nemokne Aristoteles itu kan yang membukukan lah. Jadi sebenarnya setiap orang yang berpikir ya walaupun belum ada Aristoteles ya sudah menggunakan logika mantek tapi belum terbukukan. Kapanpun ya sami kalih para nabi ketika berdebat dengan umatnya ya, diskusi dengan umatnya yang membangkang pada dasarnya yo mereka juga menggunakan logika. Mengapa niki kula singgung malih? Karena nuansanya adalah bulan Rajab di mana kita memperingati Isra Mi'raj, dados nanti di samping kita ngaji melanjutkan kajian juga sedikit-sedikit nyinggung tentang Isra Mi'raj. Iki sekedhik walaupun ten majelis niki pun bolak-balik kula sampaiaken
apakah ketika Mi'raj Rasulullah melihat Allah? Apakah Rasulullah melihat Allah ketika Mi'raj? Dan Aqidatul Awam kan disebut wa ba'dal isra urujun lisama khataro annabiyyu rabban kalama min ghairi kaifin ban khisarin waftarot alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Jadi setelah Isra urujun lisama naik ke langit khataro annabiyyu rabban, sehingga Kanjeng Rasul melihat Rob kalama min ghairi kaifin, dengan tanpa cara, ban khisorin tanpa batas, dengan tanpa cara dan tanpa batas. Waftarot alaihi khamsan ba'da khamsina farad, dan memperoleh hasil tentang sholat fardu 5 waktu. Nah, pendapat ahli sunnah wal jamaah sing kula kaji ngoten-ngoten lah awake dhewe ngertos ya. Sahabat ingkang berpendapat bilih Rasul tidak melihat Allah itu adalah Aisyah radhiyallahu anha, garwanipun Kanjeng Rasul, putrinipun Abu Bakar. Niku berpendapat bahwa Rasul ketika Mi'raj tidak melihat Allah. Wonten malih sahabat sing berpendapat bilih Rasul melihat Allah niki Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berpendapat bilih Rasul melihat Allah. Lah sing kuat Rasul melihat tapi dengan hati, tidak dengan mata kepala. Kanjeng Rasul melihat dengan hati, tidak dengan mata kepala. Niku soale nggatek kajian ten YouTube men berwarna-warna. Wong sakniki niku orang bikin konten ini sakarepe dhewe. Ora iso ngaji ya bikin konten. Ora paham satu masalah ya bikin konten. Kaitannya kalian penontonnya, like, subscribe dan seterusnya. Sehingga ini jadi masalah ketika pandangannya salah kemudian di-share sebegitu luasnya, kemudian mempengaruhi orang lain berpaham salah. Nah, ya terus kaya opo? Dolun mudillun, sesat dan menyesatkan. Pramila sing paling bener nggih untuk agama. Niku ngaji ngeten niki. Kajian murid dan guru bertemu, sanadnya jelas, jenengan sumerep background kula mondok eten pundi, sumerep bahkan kecilik kathah priyantun teng mriki sing tahu masa kecil saya, rekam hidup jejak saya, mondok endi-endi, sekolah endi-endi, gurune sapa, genah kabeh. Ini pentingnya sanad, pentingnya penyandaran ilmu. Al-isnadu minad dini falaulal isnadu
Laqala man syaa ma syaa. Abdullah bin Mubarak ngendika, sanad penyadaran ilmu itu bagian dari agama. Seandainya tidak ada sanad, tidak ada penyadaran ilmu, orang akan ngomong apa saja. Lah yang ngeten niki jelas. Ya. Kula nyampe nih Aisyah berpendapat bilih tidak melihat Allah. Ibnu Abbas berpendapat melihat, dan yang kuat adalah melihat tapi dengan hati dan seterusnya. Corosuk ditanya olehmu kondi kok Pak Zuhal, ganti aku ditanya Pak Zuhal kondi. Sebenarnya jelas, kitabnya jelas, yang ngarang kitabnya yo jelas. Nah, sing repot sakniki banyak yang jalan pintas, orang tidak punya sanad keilmuan, mondoke di endi tau mondok ora ya ora jelas. Bahkan cara dituki kitab kuning iso maca ora ya ora jelas. Tapi hanya bermodalkan kepinteran mengolah kata, ditambahi bumbu-bumbu lucu, tambahi penampilan menarik, nyanyi-nyanyi, justru lebih laku. Padahal efeknya luar biasa. Kalau dibiarkan, maaf, kehancuran agama melalui ini. Ora ahli ini kok terus bahas. Sering nanti kalau sampaikan tentang Islam dari kata isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Kan otak-atik matuk, bukan ada dasarnya. Yang ngono kok ya disampaikne kemuatan tapi terus pundi malih wong isone ya ngono. Nek isone ngono lapo diundang gitu loh. Lah repote sing pinter ngaji tenanan gak diundang. Sing diundang sing ngono kuwi. Soale sing garger iku sing payu. Sing ngaji ngluthuk ngeten iki wis gak ana sing ngundang wis. Wis pisan tok ya wis bar-bar ngaji ngantuk wis. Tapi pengajian kok garger, piye ngajine apik mbanyol. Lah ngaji apik kok mbanyole lho. Ini yang terjadi. Nah, sering ini pedoman saya mungkin agak beda dengan orang lain ya. Saya itu jarang di rumah teman-temannya. Bagi saya nyuwun sewu paling efektif ngaji itu yang setiap hari ngaji tatap muka itu. Paling efektif, sehingga saya upayakan setiap hari ngaji. Sebelum kesini tadi ngaji, beberapa anak ikut. Jadi sempat nih rodok-rodok loro, rodok-rodok ngeluh, rodok-rodok memang kalau agak kurang sehat. Yo wis ditekat terus panjang TKT ngeten niku. Diatur dhewe karo pangeran. Pun niku dados tentang apakah Allah dilihat. Dan akhirat maklum ya, kepercayaan ahlu sunnah wal jamaah seperti juga di bab yang lalu, kita nanti di surga. Yang di surga kita di surga dapat melihat Allah. Allahnya tetap tidak bertempat. Yang bertempat itu di surga itu kita. Karena Allah ya selamanya tidak bertempat. Bukan berupa jirim, bukan berupa jisim, bukan berupa materi, sehingga tidak butuh ruang waktu. Nah, belajar fisika, wonten guru kula Pak Topan, materi atau benda, materi, zat atau materi adalah sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Niku materi atau zat.
Allah tidak berupa materi. Tidak berlaku hukum menempati ruang dan memiliki massa. Penjelasan pun kata sebagian besar pun kula tulis wonten siiran akidah. Kapan-kapan ngaji niku mboten napa-napa. Terus tidak berupa materi. Jadi tidak berlaku di atas, di bawah, di dalam, di luar. Tidak berlaku. Pancen bukan materi. Nah ini berbeda dengan kelompok Salafi, kelompok Wahabi yang menyatakan bahwa karena Quran itu menyatakan tumastawa alal ars, yadullah fauqa aydihim dan seterusnya. Ada ayat-ayat mutasyabihat. Ini kan nanti penjelasannya kalau ada ayat mutasyabihat langkahnya bisa ditafwid atau ditakwil. Nah, babnya nggih sampun ate kula singgung. Nggih jenengan kemutan apa mboten nggih. Niki sing kula salut ngaji ten mriki niku nyuwun sewu nggih. Materi kula niki materi berat. Pak Par. Materi saya ini materi berat. Jadi cara kuliah ngoten nggih. Jadi materine materi berat dan jarang yang betah ngaji niki. Ini kainnya penjelasannya kalih logika, kalih mantek dan sebagainya. Nah, jenengan betah ngrungokne niku nggih salut ngono. Oh, ini luar biasa ini. Kula wau badhe kan kula salat ten griya pergi bakdo kepleset nggih ke belakang sing ngimami anak kula. Faiz. Kula kali istri jamaah ten omah. Lah bakdo salat niku kula cerita. Dik, aku dhisik jik sanawiyah lawak. Iki ndek Tegalarum. Nah, ini ngene Mbah Munawir. Mbah Munawir iki ngendikan ngene. Le, awakmu sok dadi kiai. Tapi kiai gak diterusne. Gak terus nih, tapi kiai modern, Mbah. Kiai modern. Dadi sinerusne tapi kiai modern niku kula terus kalih Mbah Munawir diikuti. Awakmu sok dadi kiai le, tapi kiai pandek tanda tanya ngeten niku. Kalau ternyata tapi kiai modern Mbah. Kiai modern. Yo kula tasih alit ya, uyar-uyur ngeten niku. Sanawiyah. Kiai modern kula kemutan kula critane istri kula niki wae. Karena ya ngaji pembahasan seperti ini nggih jarang banget. Jarang banget. Wong kula cobi di satu pengajian umum niku meneng kabeh, gak nyaut blas nggih nate. Ten Wonogiri. Ngisin dos pundi kula. Gak nyaut blas wis. Barang kula ganti oleh fikih dasar nyautne rada gumbrikan. Jebule ngeten niki jebule nggih. Dadi nggih harap maklum itu materi niki memang materi agak berat. Kita lanjutakan sing Bismillahirrahmanirrahim. Qolal mu'allifu rahimahullah wala nujadilu fil Qur'an asyarhu annahu la nahkumu fil Qur'ani binafi syai'in yahtamilu ayyakuna minhu. Jadi kita nggak boleh menghukumi suatu ayat ya, kemudian menyatakan bahwa ayat itu bukan Quran. Padahal dimungkinkan itu adalah ayat Quran. Jadi ojo gampang
ngarani iki duduk Quran. Wala bi itsbati syai'in min ghairi ilmin anahu minhu fanaqra'u ma alimna anahu minhu. Tetapi juga tidak boleh menetapkan sesuatu yang tanpa ilmu, menyatakan bahwa ini ayat Quran padahal bukan. Quran sudah jelas 30 juz 114 surat 6236 ayat. Nah, kok ada ayat yang sampeyan ragu-ragu? Ya mending ditanyakan kepada yang ahli, dilacak betul ini ayat Quran atau bukan. Jangan sampai kita menghukumi ini bukan Quran padahal Quran, sebaliknya menetapkan ini Quran padahal bukan. Jadi nggak boleh ya, ayat Quran sudah jelas, sudah pasti 30 juz 114 surat 6236 ayat. Nah, SD enek sing ngapale 6666 biar enak apalane ya. Mergo dikaitkan kali 22 tahun 2 bulan 22 hari 22 apalane kan penak. Terus kita tidak menghukumi yang bukan Quran sebagai Quran ya, tapi juga menghukumi yang bukan Quran sebagai Quran atau sebaliknya menafikan bahwa itu bukan ayat Quran padahal ayat itu adalah ayat Quran. Wong amit ya kula kan senes hafid. Kula niku jujur mawon isone ngatamne Qur'ane yo lak poso tok iku ping pisan. Jujur mawon nggih. Niku sing aneh. Rumas kula tiap tahun selalu menemukan ayat sing kula dereng nate iku ayat ngene ya. Lho niku bareng ganti Ramadan lho. Kok enak ayat ngene ya koyo lagi eruh ngono aku. Niku selalu begitu. Masyaallah. Nggih kula andalane napa nggih marai Quran lare-lare niku ngantos maca lak salah kula berne niku deres dhewe pun wektune mboten monten nggih. Samping jelas males ini mungkin nggih. Wala nanfi syai'an wala nutbitu syai'an annahu minhu biduni ilmin. Li annal Qur'ana nazala ala iddatin wujuhin, apalagi ala iddati wujuhin, Quran itu memang turun di atas beberapa wajah. Adalah awak dhewe gampangane sakniki qiraah sab'ah. Qiraah sab'ah. Sien wonten 7 huruf niku 7 dialek. Nah, kadang-kadang aneh. Semua dibaca imalah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Dibaca imalah semua. Niku piye? Niki lah pas Ustadz Hanafi ngaos, beliau yang ahli di bidang itu. Beliau ten Lirboyo saged khatam bil ghaib sab'ah. Kula namung binador. Binador niku pun ngempet nih. Binador niku pun ngempet. Abot. Terus ngeten niku. Sholat diwaca sholat. Sholat diwaca sholat. Mungkin lah
payah MT-kian ini kayak MT walaupun kula nggih selalu terlibat di Kabupaten Nganjuk maupun Provinsi Jawa Timur hanya untuk yang bagian juri di Jawa Timur bakdo saya sakit undur diri. Nah, Ustadz Hanafi tasik Mas anak masalah ngerepotnya wong akeh kalau tahu diri lah mboten jadi juri undur. Nah kalau di qiraah sab'ah nanti ada bacaan-bacaan unik yang tidak sama dengan sehari kita. Mu'minun tidak muk tapi mu dan sebagainya. Kena lah saat ini lah pengen tahu nggih di YouTube kata ada Ustadz Mukmin Al Mubarok ketika di Pakistan ya di Sora itu yang kata niku kira sab'ah dan juga banyak lagi yang lain. Jadi memang seperti itulah. Awake dhewe pas nemoni ayat sing gak padha bacaane karo awake dhewe, ya, aja gampang wah dudu Quran kuwi. Padahal jebule Quran hanya bacaannya berbeda karena memang Quran turun atas 7 huruf, 7 dialek. Sekarang ada qiraah sab'ah itu. Faqat yungkiru as-sahsu qiraatan hiya thabitatun an Rasulillah. Maka kadang-kadang seseorang mengingkari suatu bacaan padahal bacaan itu thabitah. Bacaan ini tepat atau tetap atau ya berasal dari Rasulullah. Ora kok ngarang dhewe. Dari Rasul ya seperti itu. Tapi mungkin ada orang lain yang nggak dengarkan ketika itu, sehingga yang mendengarkan hanya sedikit, ya, sehingga nyampe ke murid-muridnya berbeda dengan yang dibaca lainnya. Dan ini banyak ya bacaan di seputar Quran. Wahwa lam ya'rifha dan dia tidak mengetahui hal itu. Jadi jangan gampang mutusi apakah sesuatu ayat itu Quran atau bukan kalau kita tidak tahu ilmu tentang hal itu. Tanya atau dilacak baru kemudian diputusi. Jangan gampang menghukumi, nanti repot ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nashhadu annahu kalamu rabbil alamin. Kita menyaksikan bahwasanya Quran itu adalah kalam dari Rabbul Alamin. Nazala bihir ruhul amin yang diturunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Ruhul amin fa'allamahu sayyidunal mursalin, kemudian diajarkan oleh Kanjeng Rasul Muhammad bahwa kalamullah ta'ala la yusawi syai'un min kalamil makhlukin wala naqulu bi khalqihi. Terus Quran diturunkan kepada Rasulullah Muhammad melalui malaikat Jibril, kemudian diajarkan oleh para sahabat ya, dan akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Maka jika bacaannya benar dan jenis imamnya tadi sama, nah imam awake dhewe iku Imam Asim riwayat
hafiz. Imam Quran dewi orang Indonesia itu rata-rata Imam Asim riwayat hafiz. Niku ten pundi kemawon kok orang baca Quran dan mengikuti Imam Asim riwayat hafiz bacaannya akan sama. Masih dia orang Lawak, masih dia orang Argentina, masih dia orang Korea Selatan. Sintayong, piye nasibe? Wis endi ae pokoke imamnya sama, bacaannya akan sama. Itulah mengapa definisi Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang mengandung mukjizat yang diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya adalah ibadah. Nah, mutawatir niku tiap tingkatan sanadnya diriwayatkan oleh orang banyak sehingga mustahil terjadi kebohongan. Kok ten pundi kemawon ada imam ngikuti Imam Asim riwayat hafiz bacanya kali bacaan kula kalih bacaan jenengan sedaya sama. Walaupun yo mungkin lebih baik, lebihnya merdu dan sebagainya kalau suaranya elek ya. Tapi secara balungan bacaannya sama lah soal lagu nih kan ya. Bakat orang mboten sami ya. La yusawihi syai'un min kalamil makhlukin. Tidak bisa disamai oleh sesuatu pun dari kalamnya makhluk. Jadi saderenge lebih lanjut ngeten. Lakten ilmu kalam. Quran niku qadim. Niku kalam dati sing sifat wajib Allah kalam niku yang itu yang qadim. Adapun yang di mushaf yang di Quran ini dicetak pertama kali di Hamburg Jerman pada 1693. Itu makhluk, iso suwek, iso rusak. Itu makhluk. Nah, sekarang Quran yang makhluk saja ini niku mboten saged ditiru atau disamai oleh makhluk yang lain. Sakniki kan lagi gencar-gencarnya AI, kecerdasan buatan. Artificial intelligence. Nah, sing sering dimunculkan sing sakniki program ChatGPT. Niku ChatGPT niku setara kalih yang IQ-nya ribuan. Ditekoki kon gawe Quran mboten saged. Mboten saged. Quran itu sangat aneh. Contoh ngeten mawon. Ten Quran kata yaumun maknane dino dalam bentuk mufrad tunggal itu ditutur sebanyak 365 kali. Kata yaumun ditutur dalam hitungan dalam cacah jumlah 365 kali. Sama dengan jumlah hari dalam 1 tahun. Acak niku Fatihah sampai Anas menyebar dengan golek kata yaumun dicatat yaumun
itu akan menjumpai 365 kali. Sama dengan jumlah hari dalam 1 tahun. Dan nopo saged ngeten menungso mboten saged. Kata syahrun maknane bulan niku ditutur sebanyak 12 kali. Sama dengan jumlah bulan dalam 1 tahun. Dan banyak lagi yang lain yang semacam itu. Bismillahirrahmanirrahim. Cacai huruf 19. Dan nanti kata-kata penyusun Bismillahirrahmanirrahim semua kelipatan 19 dan seterusnya. Niku kok diganti satu kata, satu kalimat, bahkan sampai 1 huruf. Itu mboten saged. Pramila sing damel Quran ya hanya Allah. Maka hadzal Qur'anu ayyuftara min dunillahi. Hanya Allah. Sudah bisa sudah. Angkat tangan itu ChatGPT mawon seperti itu. Maka orang-orang dahulu banyak yang seperti Umar bin Khattab masuk Islam gara-gara mendengarkan ayat adiknya. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Bergetar hebat. Ini bukan buatan manusia. Jenengan bisa membedakan hadis Nabi lah, hadis Nabi. Benten redaksine kalih Quran. Itu dari segi redaksi. Nah, mulai dari segi detail jumlah-jumlah. Namanya ijaz adadi, mukjizat berupa angka-angka. Tokoe yang terkenal Abu Zahra An-Najdi, Profesor Dr. Rosad Khalifah. Abu Zahra An-Najdi, Profesor Dr. Rosad Khalifah, kali Abdul Razak Naufal. Kalau cik remaja di Surabaya beli buku Ijaz Adadi 2 minggu adem panas kula moco, karena beliau ini orang Syiah, nah otomatis propaganda Syiah masuk. Syiah itu sangat mengkultuskan angka 12 nomor. Terus moco ayat ini jumlahnya 12 kali 12. Bayaku batinku sing bener Syiah apa piye ngoten kula nggih. Adem panas 2 minggu. Terus akhirnya kula minta petunjuk Allah, ya Allah tolonglah. Nggih kula sien ket sekolah. Nggih karena kadang-kadang sering baca buku yang tidak dibaca oleh teman-teman yang lain ya. Akhirnya Allah memberi petunjuk ngeten. Akhirnya kalau adem malih. Ngeten. Sing kula damel dasar niki jumlah hari. Hari kata yaumun 365 kali itu adalah tahun Masehi. Jadi kalau ada sesuatu yang benar di dalam Quran, ongkone kok podo karo sesuatu yang di luar. Itu bukan berarti yang di luar itu mesti benar. Wong kita itu tahunnya tahun Hijri, bulannya bulan Hijri. Nah, mengapa kok pakai Masehi 365? Supaya punya efek dakwah. Kalau orang Muslim, orang Masehi
ngerti kalau jumlah kata-kata yaumun dalam Quran adalah 365 kali, ya, mereka akan, ternyata Quran itu luar biasa, akhirnya beriman. Dia ada efek dakwah. Begitu pula kalau orang Syiah membaca bahwa Quran Rosem Utsmani itu banyak yang angka 12. Mereka akan, berarti yang benar adalah Quran Rosem Utsmani. Soalnya banyak isu. Jadi kalau belajar ilmu kalam, ya, di Syiah itu ada yang menuding, ya, saya belum tahu bahwa ada Quran yang berbeda dengan Quran kita. Sehingga kalau 12 itu ini punya efek dakwah bagi orang Syiah bahwa yang benar adalah Rosem Utsmani. Resiko banyak baca ngeten niku memang, ya. Banyak baca sering muncul pikiran-pikiran liar, yang pertanyaan-pertanyaan liar ngeten niku. Astun, terus duamu ya Allah, beri petunjuk saya. Tasih alit kula ya. Lari. Wala naqulu bi khalqihi, dan kita tidak mengatakan kemakhlukan Quran. Tidak boleh dikatakan Quran itu makhluk. Walaupun kalau dirinci tadi, ya, Quran yang kalamullah, yang sifat Allah, sifat dzatiyah, itu yang qadim. Nah, karena Allah qadim, sifat Allah juga qadim. Tapi kalau Quran yang ini, yang mushaf, ya, yang kita baca, karena mengandung suara, mengandung huruf, itu adalah makhluk, dicetak bisa rusak. Itu pun tadi istimewanya kayak gitu, ya, butuh penjelasan lama tentang hal ini. Dan kebetulan termasuk keahlian saya di bidang ini, menjelaskan, mengkaitkan Al-Quran kalih sain dan seterusnya. Tapi nggih, napa wekdalipun mboten memungkinkan, mawon kapan-kapan lagi semoga bisa detail lagi. Nah, selanjutnya kita tidak mengatakan Quran itu makhluk. Niki pernah terjadi diskusi panjang dan berdarah-darah, mengakibatkan banyak ulama dipenjara, disiksa, tewas dan seterusnya. Nah, terus ceritane di masa Al-Ma'mun Bani Abbasiyah dan khalifah setelahnya itu madhabnya adalah madhab Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah itu berpendapat bahwa Quran itu adalah makhluk. Karena kalau Quran itu qadim sama dengan Allah, yang qadim banyak Allah. Nah, ini berbeda dengan para ulama jumhur, ya, Asy-Syafi'i dan seterusnya, termasuk Imam Ahmad Ibnu Hambal dan seterusnya, yang berpendapat bahwa kalamullah itu adalah qadim, ya, qadim. Nah, sampai terjadi di penjara muridipun Imam Asy-Syafi'i, Imam Buwaiti, sampai wafat. Ahmad Ibnu Hambal dicambuk, macam-macam, ya. Ada yang namanya mihnah, uji akidah. Mihnah, uji akidah, ditanya para ulama apakah Quran itu hadis atau qadim. Kalau hadis sesuai pendapat
pemerintah dibebaskan, kalau kodim dipenjara, dibunuh dan seterusnya. Nah, Imam Syafi'i akhirnya sampun pindah ke Mesir ya, yang terkena ujian Imam Ahmad ibnu Hanbal. Terus mulane sampai namanya ilmu kalam kuwi lapo ya, mergane diskusi yang paling rame adalah kalamullah itu kodim apa hadis, kodim apa makhluk, makanya namanya disebut ilmu kalam. Nah, kita mengatakan bahwa Quran itu adalah kodim, tak butuh rincian kados wau. Nah, rincian ini disampaikan kalau lagi belajar saja. Jadi kalau yang umum dikatakan bahwa Quran bukan makhluk ngono ae. Ini wonten tandap. Asarhu annala naqulul Qur'ana makhlukun. Sesungguhnya kita tidak mengucapkan Quran itu makhluk. Li'anna al-fadhul Qur'ani qad yuradu bihi kalamullah ad-dati wa qad yuradu bihi lafdul munzalu. Jadi, ketika disebut Quran itu ada dua kemungkinan ya, yaitu kalamullah ad-dati, sifat Allah kalam itu, kemudian bisa jadi yang digandaki adalah lafaz yang diturunkan. Fa innal qur'ana idza urida bihi as-sifah ad-datiyah allati laysat harfan bala sautan fadhahirun annahu ghairu makhluqin. Kalau itu adalah sifat Allah yang dzatiyah, yang bukan suara, bukan huruf, itu sudah jelas nyata bagi kita bahwa itu adalah bukan makhluk. Amma in urida bihi al-lafdul munazzalu fayajibu i'tiqadu annahu makhlukun. Adapun jika yang dikehendaki adalah lafaz yang diturunkan kados ten mushaf, awak diucapkan Yasin dan sebagainya, ya, fayajibu i'tiqadu annahu makhlukun, maka wajib meyakini bahwa itu adalah makhluk lillahi ta'ala, bagi Allah ta'ala. Lakin lafdon la yuqalu illa li hajatit ta'limi, tapi yang ini tidak diucapkan kecuali bagi kebutuhan mengajar. Ini dianggap kebutuhan mengajar, makanya perlu sampaikan. Nah, pramila lah ngaji Quran kan ada kalamu qadimul la yumalu sama tanazzah an qaulin dan seterusnya. Kalamun qadimun, qadim itu secara umum seperti itu. Ini kurang po, kurang 2 menit. Yang penting sing badhe tangket monggo mane-mane. Mboten krasa kula. Jame sandingan mboten ketok ya menan nggih. Pun monggo lak badhe tangket Pak Umar. Mboten. Nggih, hebatnya Quran, ahli sastra takluk. Hebatnya Quran, ahli fisika takluk. Hebatnya Quran, ahli biologi takluk. Karena apa? Banyak ayat Quran sebelum itu turun ya, ketika ayat itu turun, sains belum menjangkau itu. Sains belum menjangkau itu. Tapi kemudian Quran menyatakan seperti ini, belakangan jebule ngono tenan. Nah, wonten slide kapan-kapan diketok nih. Enggak apa-apa biar kita tambah mantep. Nah, terus
tentang langit yang seperti mawar, seperti mawar yang berminyak. Wis ayat itu nih wis gak bahas, gak paham blas ki maksude piye. Lah kok jebule sakniki foto NASA menyatakan seperti itu, ledakan supernova ya. Ya, bentuknya persis seperti bunga mawar merah, terus ada minyaknya itu. Ya Allah, ngeten niku. Terus tentang gunung warna-warni. Niku Kanjeng Rasul mboten nate ten Cina. Quran menyebut seperti itu. Jebule nyata betul. Tentang barzakh, air laut campur tapi ada batasnya, nggak mau campur. Ternyata seperti itu. Dan banyak lagi yang lain. Ya, sing paling heboh ya, kisah Ashabul Kahfi, orang tertidur 309 tahun versi Hijriah, 300 tahun versi Masehi. Bagi dia hanya setengah hari atau 1 hari. Bagaimana bisa 1 hari sama dengan 309? Bisa diijir itu. Dilatasi waktu teorinya Albert Einstein. Seterusnya. Wonten mugi-mugi wonten guna manfaatipun. Badhe wonten sing angkat tangan, mboten? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ya Allah bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yassir umurana umuraddini wad dunya wal akhirah wa hasil maqasidana maqasididdini wad dunya wal akhirah. Allahumma rizqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a wa talamidza katsira waj'alna mu'allimah. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatana wa talamidana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli su'i wa dhair. Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik ya Allah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azzu ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mekaten kirang ngapunten nuwun agung pangapunten. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.